zakat, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen investasi publik. Tahukah kamu apa itu ZIS? Yang pertama, ada zakat sebagai instrumen investasi publik. Zakat merupakan instrumen yang berfungsi untuk mendorong masyarakat atau investor untuk melakukan investasi. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi konvensional di mana investasi merupakan variabel yang sangat dibutuhkan dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara selain variabel konsumsi, belanja pemerintah, dan ekspor. Jadi, zakat bukan hanya sebagai kegiatan amal ibadah semata, tetapi juga sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Zakat memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan melalui dua jalan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar mustahik terlebih dahulu dan kemudian meningkatkan distribusi pendapatan sehingga mustahik meningkat pendapatannya. Lalu yang kedua ada investasi zakat dan kesejahteraan umat. Dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam Islam, pengaktifan sistem ekonomi Islam melalui instrumen zakat dengan pengelolaan manajemen profesional merupakan alternatif terbaik dan solutif. Karena instrumen ini langsung produk dari Allah SWT yang tertulis dalam wahyunya. Jadi, kebijakan fiskal yang dalam ekonomi konvensional lebih ditekankan hanya pada tak atau pajak. Maka dalam ekonomi Islam di samping pajak terdapat instrumen lain seperti zakat, infak, sedekah, serta wakaf merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan fiskal tersebut. Karena itu, pemberdayaan alokasi ZIS harus secara profesional ditangani agar dapat lebih bermanfaat dan berdaya guna. Yang ketiga ada infak dan sedekah dalam konteks ekonomi. Infak sedekah dapat dijadikan sebuah instrumen investasi berbasis publik. Selain zakat yang bersifat filantropi bagi para agnia atau bangsawan dan konglomerat. Pemanfaatan infak sedekah dapat dioptimalkan di masyarakat tentu akan berdampak positif bagi pengembangan perekonomian umat itu sendiri. Infak sedekah sebagai bagian dari amalan-amalan yang sangat dianjurkan selain zakat kewajiban atau mafrudah menjadi alternatif investasi bagi masyarakat maupun pemerintah. Infak sedekah dari segi sosial ekonomi dapat memberdayakan potensi masyarakat menuju masyarakat produktif, mampu membangun mentalitas dan solidaritas masyarakat inovatif yang kreatif, karena etos kerja dibangun bersamaan dengan jiwa kedermawanan antara si kaya dan si miskin tidak ada bedanya, karena yang dilihat dari sisi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada wakaf dalam perspektif ekonomi. Dalam perspektif sosial ekonomi dalam Islam, wakaf menjadi hak milik mutlak Allah, ownership of Allah yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun kecuali untuk kepentingannya. Artinya, sedekah jariyah atau hibah berupa harta wakaf maupun dana wakaf harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu harus dikelola dan diberdayakan baik melalui pribadi atau nazir maupun pelembagaan atau nazir kelembagaan berupa bank wakaf. Yang kelima ada kelembagaan perbankan syariah sebagai nazir dalam pengembangan investasi wakaf. Selain peran dan fungsi perbankan syariah dalam mengembangkan produk dan jasa yang berorientasi pada investasi, perbankan syariah harus dapat melihat potensi dana wakaf yang sangat besar, maka perlu ada profesionalisasi dalam pengelolaannya. Secara umum, bank syariah dapat mengambil peran sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, sedangkan peran bank syariah sebagai pengelola dana wakaf tidak disebutkan secara eksplisit. Peranan perbankan syariah dalam investasi wakaf setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional investasi wakaf. Adapun alternatif peran bank syariah dalam wakaf tunai antara lain sebagai nazir penerima, penyalur, dan pengelola dana wakaf, sebagai nazir penerima dan penyalur dana wakaf, sebagai pengelola dana wakaf, dan sebagai kustodi secara internal wakaf berdaya guna untuk mendongkrak perekonomian umat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Terlebih jika ada lembaga wakaf yang mengelola dana wakaf ini secara profesional, atau dalam hal ini terutama perbankan syariah, maka akan menjadi lahan baru bagi masyarakat muslim menengah untuk beramal. Berkenaan dengan itu, maka wakaf dapat dikategorikan dari segi jenis wakaf investasinya, menjadi investasi wakaf produktif dan wakaf tunai yang berupa uang. Adapun penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada investasi wakaf produktif.
Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika wakaf didaya gunakan dengan baik dan benar, maka kesejahteraan di bumi pertiwi ini bukanlah sesuatu yang mahal. Di Indonesia, aset wakaf terbilang besar. Sampai Oktober 2007, jumlah seluruh tanah wakaf di negeri ini sebanyak 366,595 lokasi dengan luas 2,686,536,565 meter persegi. Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam mensejahterakan rakyat dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia. Pada najir perseroan yang tradisional, tidak profesional dan tidak terfokus yang jumlahnya besar itu tentu saja tidak mampu mengelola wakaf dengan baik. Akhirnya mereka belum mampu mengelola aset wakaf ke arah produktif. Mayoritas harta wakaf masih dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif seperti masjid dan kuburan. Dengan begitu, perwakafan di Indonesia masih jauh dari kategori produktif. Yang kedua ada wakaf uang, sebuah investasi inovatif. Yang dimana jelaskan salah satu poin penting dalam undang-undang tersebut adalah diperolehkannya wakaf berupa benda bergerak berupa uang. Wakaf uang dalam tatanan praktis memang lebih mudah dibanding wakaf tanah karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja untuk menyetorkannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41/2004, wakaf uang disetorkan melalui lembaga keuangan syariah. Wakaf uang ini didukung secara administratif oleh instrumen yang dinamakan sertifikat wakaf uang atau SWU. Orang yang melakukan wakaf uang, ia akan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Seorang wakif telah memberikan kontribusi tidak hanya bagi pengembangan operasionalisasi sosial kapital market, tapi juga di bidang investasi sosial permanen. Sebab deposit wakaf uang hanya dilakukan sekali saja, maka nazir atau bank dapat menginvestasikannya dalam berbagai bentuk investasi, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek. Berbagai kegiatan investasi inilah yang nantinya akan menciptakan lahan kerja baru dan berpeluang untuk memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi bangsa. Baik, karena penjelasan dari video ini telah selesai, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.